Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Yudhistira. Saya dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Tan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penawaran uang tanpa bank. Oke, baik, langsung saja. Pada hakikatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi penawaran uang merupakan tugas pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia. Namun di sini kita membahas tentang penawaran uang tanpa bank. Nah, penawaran uang tanpa bank merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turunnya sesuai dengan ketersediaan emas di masyarakat. Dalam sistem moneter seperti itu, uang beredar ditentukan oleh proses pasar. Adapun pemerintah dan bank sentral ataupun perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang yang beredar. Semuanya serba otomatis dan sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah atau otoritas moneter untuk melakukan campur tangan di pasar uang, yaitu melaksanakan kebijakan moneter. Dalam hal ini, penawaran uang hanya bertambah jika orang memproduksi emas baru, jadi jumlah uang beredar bergantung pada perilaku produsen emas. Produsen emas hanya akan memproduksi apabila menguntungkan sekarang karena emas adalah alat pembayaran yang umum, maka harga emas naik berarti pula bahwa barang-barang turun dan begitu sebaliknya. Di sini ada ciri-ciri penawaran atau supply emas pada zaman tersebut. Yang pertama ada jumlah emas atau alat tukar yang beredar berubah-ubah, bisa turun atau naik. Yang kedua ada jumlah emas turun apabila terjadi defisit neraca pembayaran luar negeri atau pembayaran barang dikirim keluar karena impor atau ekspor. Yang ketiga ada terjadinya perubahan jumlah emas. Ini juga biasa dikarenakan adanya peningkatan penggunaan emas atau untuk produksi lain seperti perhiasan. Yang keempat, ada jumlah emas juga akan naik jika terjadi surplus pembayaran luar negeri atau ditemukan tambang emas baru. Nah, yang kelima, uang beredar benar-benar ditentukan secara otomatis oleh proses pasar. Di atas tidak ada campur tangan pemerintah atau otoritas moneter yang melakukan kebijakan moneter. Namun dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi dan inovasi dalam sektor keuangan telah membawa perubahan signifikan dalam konsep penawaran uang. Tradisionalnya, penawaran uang selalu dikaitkan dengan peran bank sentral sebagai lembaga yang menciptakan dan mengedarkan uang melalui mekanisme pinjaman atau simpanan. Namun, kemunculan teknologi finansial seperti fintech dan mata uang digital seperti cryptocurrency telah menantang paradigma ini dan memunculkan konsep penawaran uang tanpa bank. Teknologi finansial mencakup berbagai inovasi yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara lebih efisien dan terdesentralisasi. Fintech memiliki potensi untuk mengurangi biaya transaksi dan memperluas akses ke layanan keuangan tanpa perlu melalui lembaga perbankan tradisional. Platform pembayaran digital seperti PayPal, Venom, dan Alipay memungkinkan individu dan bisnis untuk melakukan transaksi secara langsung, mengurangi ketergantungan pada bank sebagai perantara. Cryptocurrency, terutama Bitcoin, memperkenalkan sebagai alternatif desentralisasi terhadap sistem keuangan tradisional, memungkinkan transaksi peer-to-peer yang aman dan transparan,
dengan setiap transaksi dicatat dalam buku besar terdistribusi, dan fenomena ini memicu diskusi tentang bagaimana penawaran uang dapat dikelola di luar sistem perbankan tradisional. Mungkin itu cukup penjelasan materi dari saya tentang penawaran uang. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Pada Allah saya mohon maghfirah. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.